beraksi kedunguan kita tontonkan. Yoshino, saya buktikan saya pernah Kristen. Yoshino mau? Iya ya. Saya bertanya ini bro, kan saya dikasih tugas sama Bang Erik tuh bertanya sama bro. Kalau ada yang potong-potong itu namanya dungu, saya bilang. Karena kan saya iya benar-benar. Iya. Makanya kalau Saduki potong-potong, dengan lo. Kalau Saduki pun potong-potong dicap dungu, ya. Iya. Kalau ada yang ngaku Islam tapi nyerang Islam itu dungu ya. Hehehe. Filipi 1:18 ketahuan serigala nyamar domba. Matius 7:15. Sudah ketahuan mau nyamar. Kenapa orang Kristen suka nyamar Islam ya? Kenapa ya? Aneh ya. Kenapa ya? Serigala nyamar terus, nyamar domba, nyamar jadi kambing, dasar pemakan babi. Saduki, saya dikasih tugas sama Bang Erik, bukan kamu. Saya dikasih tugas sama Bang Erik menanyakan ya, silakan. Wasit lintas. Silakan. Iya. Oh iya lupa. Iya lupa. Silakan. Saya lagi nonton pertunjukan ya. Benar. Silakan Bang. Silakan. Kalau potong-potong. Iya. Yoshino cepatlah. Ayo cepatlah. Ya. Ini lagi main sandiwara. Ini cepat ayo. Rame nih. Ya asik. Ini nggak ada remote ketawanya. Tadi bicara. Bagaimana saya mau bertanya? Kamu dari tadi ngerocot. Ini tugas. Ya silakan. Bang Erik. Iya lupa. Ini lagi pertunjukan ya. Wasit lintas. Iya lagu pertunjukan komedi ya lupa saya. Enggak Bang. Silakan. Ya oke saya mute ya. Oke. Saya bersumpah menjawabnya dengan baik. Ayo. Silakan. Jadi gini loh Bang Wasit. Nanti kalau ada yang potong-potong dicap dungu ya. Permisa di bawah ya. Iya dungu. Karena tugas saya. Iya. Kalau ada yang nyamar juga dungu ya. Iya, cepat. Kalau ada yang nyamar. Kalau ada yang nyamar babi ya. Oke. Kalau ada yang nyamar ya. Nyamar babi. Terus ada yang setuju penyamaran babi juga ya, oke? Babi. Ada yang setuju dengan penyamaran. Yang nyamar jadi Islam babi. Yang menyamar juga babi 2 kali lipat. Silakan. Babi juga. Ya, silakan. Siap. Ya. Oke. Sekarang tadi kan Bang Wasit katakan Bang Wasit ini Muslim. Nah arti Muslim itu kan berserah diri ya Bang Wasit? Berserah diri kepada Allah, kepada Tuhan. Kepada Tuhan siapa berserah dirinya? Ya. Kepada Tuhan siapa? Oke. Atau siapa? Tuhannya. Jadi itu ya anak-anak Kedar, anak-anak Nebayot memang pergi ke Baitullah yang bernama Mekah. Bait Allah. Nah terus kita bahas sekarang tentang tadi apa kata Anda itu Israel. Saya menunjukin kepada Anda, tapi saya minta izin dulu cari datanya ya. Ini ada datanya, sebentar saya lupa simpan di mana. Bahwa Yesus pernah bicara begini. Mengapa murid Yesus bertanya, kenapa? Bentar ya saya ambil datanya dulu. Bentar ya. Ya. Nih, kalau Anda baca, ada di dalam kitab Anda, murid bertanya, kenapa Yesus berbicara menggunakan bahasa perumpamaan? Maka Yesus menjawab, kepadamu diberikan karunia. Nah, kamu pernah dengar ayat itu? Pernah dengar ayat itu? Kepadamu diberikan karunia, mengetahui, bentar, aku lupa ayat itu berapa itu. Bentar. Tapi kepada yang lain tidak. Matius 13 nomor 11. Nih kita baca ini. Nih saya tunjukin ke kamu ya. Jawab Yesus kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tapi kepada mereka tidak. Ini bukti Yesus itu tidak untuk seluruh alam. Karena Yesus sudah tegaskan, dia hanya kepada murid-muridnya saja. Jadi hanya kepada muridnya saja dia mengajarkan Injil. Matius 13 nomor 11. Lanjut kita lihat. Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. Karena, kenapa alasannya? Karena setiap yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Jadi kalau kalian tidak beramal soleh, tidak mengikuti Tuhan, kenapa kalian dapat rahmat dari Tuhan? Tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan.
kepada mereka. Kenapa? Karena sekalipun mereka melihat, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Maka genaplah nubuatan Yesaya. Apa nubuatan Yesaya? Ini nubuatan Yesaya nih, ya. Kalau kamu lihat nih, ya dalam kitab Yesaya, sebentar, kita lihat nubuatan Yesaya di sini ternyata ada. Bentar, mana nih? Nah, nubuatan Yesaya di Matius 13 nomor 15. Saya ambilkan kamu ayat yang terkorelasi dengan itu ya. Di dalam ini nggak ada korelasi ayatnya, saya susah carinya. Matius pasal 13. Ini kamu lihat apa nubuatan dari Yesaya ini. Matius pasal 13 nomor 15, teman-teman perhatikan. Nah, coba kamu lihat ini ya. Maka pada nih kamu lihat ini ya. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar namun tidak mengerti. Dan kamu cross check tanda bintang di sini. Kamu akan dibawa ke ayat Yesaya. Apa dalam kitab Yesaya tertulis? Kemudian firman-Nya, pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh tetapi mengerti jangan. Lihatlah sungguh-sungguh tetapi menanggap jangan. Buatlah hati bangsa ini keras dan buatlah telinganya berat mendengar. Dan buatlah matanya melekat tertutup supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya. Dan mereka mengerti dengan hatinya lalu berbalik dan menjadi sembuh. Memang Tuhan tidak berniat untuk menyembuhkan orang-orang Yahudi ini. Tapi yang berusaha disembuhkan Yesus adalah orang-orang yang hilang. Artinya orang-orang yang masih tersesat. Orang-orang yang tidak menyesatkan seperti Farisi Saduki. Maka mustahil orang Farisi berbalik menyembah kepada Tuhan yang benar. Mustahil. Kenapa? Yesaya pasal 6 nomor 9 ayat 10. Yesus pun berkata, kalian ular beludak. Makanya Yesus berkata, hati-hati dengan ragi Farisi. Tiba-tiba kalian malah mempercayai orang Farisi jadi rasul agama kalian. Makanya kalian tersesat jauh. Ini Yesaya sudah menubuatkan orang Farisi itu tidak akan mungkin. Orang Yahudi itu mereka tegar tengkuk. Makanya mereka sampai detik ini tetap menolak Nabi Isa. Mereka menerima Nabi Muhammad percuma karena mereka menolak Nabi Isa. Tapi kalau mereka menerima Nabi Muhammad, mereka terpaksa menerima Nabi Isa. Sama seperti iblis. Iblis itu ketika mau bertemu Nabi Musa, dia mau bertobat mengikuti perintah Allah. Lalu Nabi Musa bilang, sujud kepada makamnya Adam. Selagi dia hidup aja aku tak mau, apalagi dia mati. Tegar tengkuk, bebal. Nah, tiba-tiba kalian Kristen mendapatkan informasi dari Yahudi yang tegar tengkuk ini, lalu kalian mengikuti pola berpikir mereka. Pokoknya keselamatan pasti datang dari Israel. Sementara Tuhannya Bani Israel mengatakan, seperti Musa ini tidak ada lagi nabi yang dilahirkan dari Bani Israel. Seperti itu. Maka wajarlah kiranya nabi dari Bani Kedar dan Nebayot, karena memang sudah dinubuatkan dalam kitab Yesaya bahwa nanti akan ada nyanyian baru di kediaman Kedar, di padang gurun kediaman Kedar. Itu seperti itu. Nah, Yesaya pasal 42 nomor 11. Nih, kapan ini pernah terjadi? Kalau ini belum pernah terjadi, berarti belum terpenuhi nubuatan ini. Nah, Yesaya pasal 42 nomor 11. Baiklah padang gurun menyaringkan suara dengan kota-kotanya dan dengan desa-desa yang didiami Kedar. Baiklah bersorak-sorak penduduk bukit batu, baiklah mereka berseru-seru dari puncak gunung-gunung. Di mana tempat berserunya Bani Kedar kalau bukan di Mekah Al-Mukarramah? Seperti itu. Jadi, kalau Anda punya pemikiran bahwa keselamatan itu hanya datang dari satu etnis, maka Anda percaya Tuhan itu rasis. Dalam Al-Quran, Allah berkata, yang membedakan kami satu sama lain itu bukan etnis kami. Makanya Nabi Isa itu dilahirkan tanpa bapak, bro. Itu membuktikan bahwa Allah itu mencintai seseorang bukan karena bapak moyangnya, tapi karena memang dia layak untuk dicintai karena akhlaknya. Akhlaknya Nabi Isa itu luar biasa. Akhlak ibundanya luar biasa. Ibundanya terjaga dari tatapan pandangan laki-laki, karena memang dia menjaga dirinya. Begitu, karena memang mereka keturunan dari orang-orang yang memang dicintai oleh Allah. Tiba-tiba ketika dia adalah orang yang dicintai oleh Allah, kalian percaya bahwa dia mati terkutuk. Kan ini tidak sesuai dengan narasi keimanan kalian bahwa kalian memuliakan Yesus. Makanya Yesus berkata, percuma kalian memuliakan dengan mulut, tapi kalian sebenarnya tidak. Kenapa? Karena kalian adalah orang yang tanpa sadar, sebenarnya sadar sebenarnya, menghujat Yesus. Mengatakan dia mati terkutuk di tiang salib, itu penghujatan yang maksimal, yang extraordinary. Tidak ada, belum pernah saya melihat satu agama yang berani terang-terangan menghujat Tuhannya.
Cuman kalian, umat Kristiani, yang terang-terangan menjadikan itu sebagai doktrin agama penghujatan terhadap Tuhan, bahwa Yesus mati terkutuk di tiang salib. Belum pernah sepanjang sejarah peradaban agama ada tumbal Tuhan. Baru kalian. Selama ini yang ditumbalkan hanya perawan, anak kecil, manusia. Jadi agama Kristen ini agama extraordinary. Sorry ya aku harus bilang begitu. Satu-satunya agama yang melazimkan penumbalan terhadap Tuhan. Satu-satunya agama yang keselamatannya itu harus bunuh darah manusia dulu gitu. Beda dengan konteks agama samawi, Dek. Nah, jadi gitu ya. Jadi kalau Anda mengatakan bahwa keselamatan itu hanya karena satu etnis saja, ini bukti bahwa kalian itu NPD dan rasis. Seperti itu, na'udzubillahi min zalik. Silakan tanggapi. Iya sih, sesuai apa yang disampaikan oleh Uni Rifa, kebenaran masuk ke dalam hati dan pikiran. Tetapi yang lebih mendalam yang saya akan tanyakan bahwa Uni Rifa tunjukkan bahwa rencana Allah itu akan jatuh kepada satu bangsa, yaitu di dalam Muslim. Oke, saya kasih kamu beberapa jawaban. Kamu tahu tidak, Yesus berkata bahwa aku tinggalkan salom. Aku tinggalkan salom untukmu. Ya, ada. Tuh bentar ya. Yesus ucap. Dan Yesus pun mengatakan bahwa kebenaran ini akan menyertai kamu selama-lamanya. Dan coba kamu tunjukin sama saya, ada aturan agama yang bisa diimplementasikan sepanjang sejarah sejak agama itu muncul, kecuali agama Islam. Hanya Islam yang ketika aturannya itu turun dari Tuhan kepada nabinya dan diajarkan oleh nabinya kepada murid-muridnya, maka ajaran itu apapun kondisi, struktur, geografis, sistem sosial, tidak akan pernah berbenturan dengan akal, hati, dan rasional manusia. Semuanya. Maka ketika dikatakan penuntun itu sebenarnya apa? Kalau kita merujuk kepada roh kebenaran, itu bukan entitas roh yang melayang-layang, Dekku. Dalam Al-Quran, yang disebut dengan Ruhul Kudus itu adalah Al-Quran. Al-Quran itu yang menghidupkan. Kenapa Al-Quran bisa dikatakan Ruhul Kudus? Karena Al-Quran adalah panduan berkeyakinan untuk menjalin hubungan dengan Tuhan dan menjalin hubungan dengan manusia. Ada aturan dan panduannya di Al-Quran. Contoh, Qul huwallahu ahad. Jadi ini akan menyertai kita sampai kapanpun. Ajaran menikah, tata cara menikah. Mau kamu orang Arab, orang Papua, orang Malaysia, aturan menikahnya sama. Selama-lamanya akan ada menyertai kamu hukum ini, jalan kebenaran ini. Dan merujuk kepada Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Nabi-nabi itu jalan menuju kebenaran Tuhan. Tapi yang dibawa mereka itu adalah hukum Tuhan, bukan hukum mereka sendiri. Maka hukum itulah yang menjadi asbab orang dikatakan benar kalau dijalankan hukum itu. Matius 7 nomor 15 sampai 21. Silakan kamu baca. Tidak setiap yang memanggil aku Tuhan, Tuhan masuk ke dalam kerajaan Allah, tapi yang mengikuti kehendak Bapakku yang di surga. Apa kehendak Bapa yang di surga? Yang bisa kita pegang, kita ambil garis besar dari ajaran Abrahamik sampai kepada agama Islam ini adalah perjanjian kekal fitrahnya manusia itu dihitam, disunat, Dek. Maka agama yang masih menjalankan hukum fitrah itu satu-satunya yang sesuai dengan Abraham itu ya agama samawi, Islam. Yahudi memang, tapi ya boleh dikatakan rasis karena mereka bilang itu hanya untuk mereka. Sementara dalam kitab Kejadian, hukum sunat itu bukan cuma untuk orang Yahudi, tapi untuk budak yang bahkan dibeli dan lahir di rumahnya Abraham. Di sini menunjukkan bahwa ajaran ini tuh konteksnya tuh estafetnya tuh sampai detik ini tuh tidak akan mungkin bisa dibantah, dihilangkan karena ini perjanjian yang kekal. Namun tiba-tiba ada agama yang muncul bernama agama Kristen dari kalangan Paulus mengatakan bahwa sunat nggak penting. Hei, sementara hukum sunat itu bukan tradisi dari mulut ke mulut, tapi itu perintah Tuhan kepada Abraham dan keturunannya.
Nebayot dan Kedar adalah keturunan Abraham, berasal dari jalurnya Ismail, karena mau tidak mau dikatakan dia adalah anaknya Abraham. Inilah bukti bahwa nabi-nabi itu seperti membawa tongkat estafet kenabian, dan endingnya di Nabi Muhammad SAW. Kalau begitu Uni Rifa memberikan suatu jalan kebenaran yang meyakinkan ya. Jika sudah sunat dan mengenang Yesus, percaya bahwa semua para nabi datang ke dunia mengatakan bahwa Allah itu maha kuasa, maha ngasih, dan saya berpuasa dan mengikuti ajaran Yesus dan kebaikan Allah. Apakah itu tidak cukup untuk menuju keselamatan itu? Silakan Uni Rifa Saya sampaikan. jawab, pertama, ketika kamu mengklaim saya mengikuti ajaran Yesus, maka harus ada jawaban yang harus kamu jawab dari pertanyaan saya. Dari mana kamu tahu kalau apa yang kamu ikuti diajarkan Yesus? Dari mana kamu tahu itu? Bisa kamu buktikan kepada saya bahwa yang kamu ikuti itu Yesus yang ajarkan. Yang kedua, cara mendekatkan diri kepada Tuhan menurut Yesus itu secara eksplisit seperti apa? Bisa kita temukan sekarang ini. Contoh, ketika Yesus bersujud kepada Tuhan, bagaimana tutorial lengkapnya? Nah, saya kasih kamu satu rahasia. Kalau kita orang berakal dan berpikir, kita tahu bahwa Tuhan itu sudah tahu segala sesuatu sebelum terjadi. Sepakat tidak? Sepakat. Maka Tuhan yang benar itu tahu kalau nanti Yesus atau Nabi Isa ditolak dan diabaikan. Betul? Betul. Maka tentulah Tuhan yang Maha Tahu ini tidak mungkin membiarkan kita terombang-ambing dari kesesatan. Maka itu kenapa Ulangan 18:18 kalau kamu baca baik-baik, akan ada seorang nabi seperti Musa. Yesus pun mengatakan, aku meminta kepada Bapakku penolong lain. Maka kalau kamu betul-betul mengikuti Yesus dan Musa, ikutilah kata mereka. Ikutilah siapa yang disebut dengan Roh Al-Amin. Satu-satunya nabi yang pernah dipanggil Al-Amin di alam semesta ini hanya Muhammad ibnu Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Dari keturunan Bani Quraisy, keturunan bangsawan dari jalur Ismail alaihi salam yang adalah cucu dari cicit dari Abraham atau Ibrahim alaihissalam, yang mana memang Arab itu identik dengan agama Abrahamik karena memang di situ ada warisannya Ibrahim, walaupun tidak diakui oleh orang Yahudi, sementara mereka pun berada di Khaybar. Begitu caranya. Kalau kamu memang betul-betul mengikuti Yesus, dari mana kamu tahu ajaran yang kamu ikuti ajaran Yesus? Karena tidak ada satupun peninggalan Yesus secara arkeologis bisa kita verifikasi bahwa itu dari Yesus. Manuskrip yang kamu pegang sebagai kitab suci itu, jangankan itu berasal dari Yesus, penulisnya Matius saja ditolak sama gereja Katolik. Karena memang tidak diakui bahwa itu betul-betul secara ilmiah dibuktikan bahwa itu datang dari Matius, Markus, Lukas. Ini saya kasih contoh, ya. Saya kasih contoh datanya tentang penulisan Bible, ya. Ini saya kasih kamu data. Bentar, ya. Mana di sini nih? Nah, ini. Nah, sebelumnya saya bacakan dulu bagaimana pandangan penulis, siapa sih penulis Bible menurut gereja Katolik. Gereja Katolik ini gereja lebih dulu daripada Protestan. Ya, ini kamu bisa dapat di situsnya dari Catholic Identity. Ya, Catholic Identity. Nah, ini siapa yang menulis gospel dan kapan. Nah, kalau kamu mengklaim bahwa ini ajaran Yesus, kamu harus bisa membuktikan deh, karena klaim itu harus dibuktikan. Ternyata penulisan Injil yang menyandang nama Markus tidak diketahui, dekku. Ini satu. Lalu, kepengerangan Injil yang menyandang nama Matius juga tidak pasti. Kemudian, kepengarangan Injil yang menyandang nama Lukas juga tidak pasti, dan ini source-nya dari sebuah layanan dari pendidikan Katolik di Brisbane. Ya, ini Catholic Identity. Begitu juga dengan penulis Yohanes.
Kepengarangan Injil yang menyenang nama Yohanes masih menjadi misteri. Dari mana kamu bisa mengklaim bahwa ini adalah ajaran Yesus, sementara penulisan kitab ini dari Matius, Markus, Lukas saja masih diragukan dan bahkan tidak disepakati oleh pihak gereja kalian? Nah, inilah buktinya, tidak mungkin Tuhan membiarkan kita terombang-ambing. Kita udah nggak punya manual script yang asli yang ditulis oleh murid-murid Yesus yang betul-betul melihat ketika Yesus lagi mengajar. Yang ada adalah klaim. Maka Tuhan yang benar itu nggak mungkin membiarkan kita terombang-ambing dalam kesesatan. Maka diutuslah seorang rasul untuk seluruh alam yang membawa ajaran yang memang esensinya sama dengan syariat yang berbeda, karena timeline hidup kita sudah berbeda, yang disebut sebagai agama Islam dengan syariatnya syariat Muhammad ibnu Abdullah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, yang merupakan datang dari pencipta alam semesta ini, yang Tuhannya bernama Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana nama Tuhan ini tidak pernah disematkan kepada seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini, tidak ada satupun. Tapi kalau nama Yesus sudah banyak. Begitulah Allah dengan secara natural menjaga nama Allah. Jadi, dan Nabi Muhammad SAW sebagai seorang nabi itu tidak berbantahan dengan Yesus. Tuhan itu satu ya satu, nggak ada tapinya. Berpuasa diajarkan, dan puasa itu nggak sampai 40 hari 40 malam nggak makan-makan, itu namanya bunuh diri. Karena puasa itu mengajarkan kita untuk bersabar. Maka begitu juga dengan berhaji, sama seperti orang-orang Yahudi yang hagap, kita juga diajarkan berbicara, jadi sama esensinya gitu deh. Benar. Ya benar sekali. Ini saya tanya yang paling dalam. Jika Allah itu maha adil, mengapa tidak menjadi satu agama di seluruh dunia, dan satu agama itu supaya setiap orang itu bisa diselamatkan? Mengapa demikian harus banyak agama lagi? Ya, Allah sudah menjawab itu di dalam Al-Quran. Ya, Allah sudah mengatakan dalam Al-Quran bahwa sesungguhnya kalau Allah berkehendak menjadikan kita satu Abang, apa nanti saya masuk parkun lagi. aja sebentar. Parkun aja. Oke, Biarkan dia akunnya di sini. saya jalan dulu ya Bang. Jangan Ya. diturunkan, jangan diturunkan. Saya jalan dulu ya, saya jalan dulu. Iya. Karena nggak jauh juga, jarak dari kuburan ke rumah nggak jauh. Iya, iya. Cari informasi yang valid lah seharusnya nanti. Iya ini valid Bang, ini valid. Iya, Ya, itu. Jadi Itu kan mungkin masih anak- di ini. Anak-anak ini Bang sudah mualaf Bang. Yang mualafkan itu orang masjid dekat situ. Kan ada dekat kuburan itu ada masjid. Nah, anak ini sudah dimualafkan di situ, cuman tidak dibina Bang. Iya, ya kasihan juga. Nah, dia tidak dibina, tapi dia sudah mualaf. Iya, Bang. Iya kan maksudnya pelan-pelan ya. temanya kan jadi nggak enak gitu kalau saya sampaikan lah contoh sama Bang Andi, Pak Arif. Anak itu di sana kan? Nah, bentar lah cari anak itu ha. Iya maksudnya kan katanya tadi mau dimualafkan tapi bilang udah mualaf. Dia sudah mualaf Bang, dia sudah mualaf. Tadi dia bilang, Bang, abangnya Bang Pejuang ini bilang sudah mualaf tapi terlantar. Tidak ada yang bimbing katanya. Sekarang bagaimana caranya untuk anak ini dibimbing, itu maksudnya. Iya, itu dia Bang. Kalau di Deli Serdang tuh bisa konfirmasi sama Bang Faruk aja karena Bang Faruk juga bagian daripada Sumatera kan. Iya, iya. Karena aku juga lagi di Komal Bang Faruk nih. Nanti misalnya apa naik aja coba ke situ.
Oke Bang ya, makasih Bang ya, izin Bang ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, berarti anak kecil ini udah mualaf. Sudah mualaf, sudah dimualafkan semua orang masjid. Tetapi anak ini terlantar, tidak ada yang membimbing. Waduh, Maksud Bang Pejuang ini bagaimana caranya anak ini agar bisa dibimbing, apakah dan mendapatkan sertifikat mualaf untuk dibimbing kan? Nanti siapa tahu bisa dibawa ke mualaf center untuk dibimbing tentang akidah Islamnya. Itu Aduh, saya bilang ke Gurunda tadi, Gurunda Bang Juma tuh, Gurunda ada yang mualaf gitu kan? Ya, Beliau bentar aja, bentar. Ini kan bisa ini juga nanti dikonfirmasi kan, mau disadatkan ulang atau gimana biar mendapatkan sertifikat lagi kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bang Hel. Gimana kabarnya Bang Wong? Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya Bang Hel, nggak pernah kelihatan? Ya, alhamdulillah juga Bang. Allah masih beri kesehatan. Amin, amin ya. Makanya kita terus bersyukur ya, wala irbikum atukaziban. Iya Bang. Nggak bisa kita dustakan nikmat napasnya, dan nggak bisa kita bayar Bang Hel ya. Iya betul Bang. Cuma saya lagi ada keperluan nih sama Bang Wong, tapi nanti aja saya DM. Oke siap Bangku, siap. administrasinya ke saya ya. Coba dia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Ya. Ini Umur berapa dia? Iya Bang, tunggu sebentar ya. Udah berapa hari disahadatkan Arinda? udah seminggu Om. Udah seminggu. Seminggu. Ya. Seminggu. Oh, iya. Tahun 2006 Om. Tahun Berapa bang? Udah 2006 bang. Berapa Om? 2006. Ini baru 2005 loh. 2025 atau 2006? 2006 Om. 2006. Ini baru 2025 loh. Ini 25. Di situ lah masuk 2004 itu dulu. Iya, itu lah masuk aku dulu. Masuk Islam. Iya. Bulan 10 situ masuk. Di mana masuknya Islamnya? Masjid itu. Jadi orang masjid nggak ada ngajarin agama gitu. Nggak ada. Masya Allah. Oke. Kapan Ustaz aku mau ke sana? Mau kemana? Belajar agama. Belajar agama. Iya nanti. Bentar deh, bentar. Kita lagi tunggu sebentar ya Dek. Tunggu sebentar ya. Kita kasih nanti biar adik bisa nanti di mualaf center. Inilah dia anaknya bang. Tapi kok bisa? Gurunda katanya Bang Juma tuh lagi ada kegiatan katanya bentar katanya gitu. Oh iya tunggu bentar. Apa ya? Kan nggak ada lagi gitu kan ya? Ada Bang Andi lagi ini beliau.